Bentar ya. Oke, sebentar. Iya. Ya tadi terima kasih kepada Terenggalek. Walaupun suaranya nggak jelas, tapi ya mungkin sinyalnya ya. Tapi kita percaya pujian yang Tuhan terima dengan hati yang sungguh-sungguh itu menyenangkan Dia. Lagi sekali shalom, kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan untuk kita belajar. Hari ini tema yang dipilih oleh Pak Galih dari Pontianak, hidup dipimpin atau dikuasai oleh roh supaya kita bisa melawan ketagingan kita. Ya, kita bisa melawan semua yang seringkali muncul di hidup kita. Maafkan saya kalau saya memulai dengan sebuah konsep ya yang mungkin beberapa orang tidak setuju. Wih Pak Andreas Kana, puji Tuhan. Masalah utama antara kita dengan hewan, maaf ya kalau saya beri contoh ini. Justru di bagian kita ini hidup harus milih, diatur, dipimpin, dikuasai oleh siapa. Aneh bukan pertanyaannya, manusia kok harus milih hidup ini harus diatur, dikuasai oleh siapa. Nah kalau hewan, binatang nggak ada masalah itu. Kenapa? Karena binatang itu hidup nggak punya pilihan dan Tuhan tidak pernah memang memberikan kehendak bebas kepada binatang seperti kepada kita manusia. Saya ulangi, memang Tuhan tidak pernah memberikan kehendak bebas kepada kita manusia. Ya, maaf kepada hewan, nggak pernah. Tapi kepada kita, Bapa di surga memberikan kita kehendak bebas. Ya, ini sumber masalah. Karena apa? Dengan kehendak bebas ini kita bisa menentukan kepada siapa kita diatur. Nah, kalau saudara bertanya, ya kenapa? Daripada Tuhan repot-repot membuat kita, ya, kali tolong ada yang tanya itu dari Banyuwangi temanya. Ya, pasti ada yang berpikir, ya kenapa daripada repot-repot, ya Tuhan berikan aja seperti hewan manusia ini. Oke, yang pernah berpikir seperti itu, saya berikan sebuah contoh. Satu keluarga punya dua anak lah. Kalau satu anak susah berbanding ya, misalnya satu keluarga punya dua anak. Ya, saya tanya kepada saudara, kira-kira sebagai orang tua suka enggak ya kalau anak-anak kita yang dua orang itu enggak punya kehendak bebas. Jadi ya udah, dari pagi bangun setelah mereka lahir bisa dipelihara sampai mereka bisa bicara, bisa berjalan. Itu nggak punya pilihan apa-apa. Ya udah diam saja. Ya, nggak punya pilihan apa, cuma satu. Binatang, hewan itu kan cuma satu tujuan hidupnya. Makan, ya maaf, berkembang biak. Dan tunggu dimakan oleh yang lain. Termasuk kita yang makan juga, maafin. Bayangkan, apa yang terjadi dengan kita sebagai orang tua kalau kita punya anak tapi nggak punya kehendak bebas. Yaitu pagi bangun, lapar, makan, kenyang, main-main, ya terus tidur, lapar lagi, makan lagi, terus begitu setiap hari. Nggak punya pilihan yang sudah, yaitu makan, tidur, ya kenyang, lapar lagi, makan lagi. Saudara bayangkan kalau manusia seperti itu, dunia ini jadi apa? Nah, kalau kita melihat ini, justru Tuhan itu maha kuasa ketika dia bisa ciptakan manusia seperti kita. Dan kita bisa punya pilihan macam-macam. Dan gak cuma bisa punya pilihan, tetapi kita bisa melakukan apa saja. Dan teknologi di dunia berkembang seperti itu. Wih, luar biasa saudara.
Kalau kita bisa melihat fakta ini dalam kehidupan kita. Ya, nah saya harap saudara mulai mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jelas ya? Maka itu bersyukur Tuhan ciptakan kita dan kita punya kehendak bebas. Kita bisa memilih ini, bisa memilih itu, bisa buat ini, bisa buat itu. Nah, maka itu Tuhan memberikan kita pilihan. Hidup ini mau diatur, dipimpin, disetir, dikuasai oleh siapa. Ya, lagi sekali tema yang dipilih dari Pontianak, ya, hidup dipimpin roh supaya ya kita jadi pemenang. Nah, kita harus tahu menang atas apa. Baik, kita baca dulu ayat yang pertama, Galatia 5 ayat 16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, keinginan hawa nafsu. AYT. Jadi, aku mengatakan, hiduplah dalam roh. Maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedaginganmu. PS, maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian. Dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Saya baca lagi PES-nya. Maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian. Dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. TSI-nya. Saya menasihatkan kamu semua. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, naik lagi Filipus. Nah, dengan demikian, TSI maksudnya, TSI, ya. Saya menasihatkan kamu semua. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Ngeri ya kalau kita hidup itu salah. Nah, dari firman ini Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita itu pilih. Kita ini mau diatur, dituntun oleh siapa? Ya, nanti ayat 17-nya kita baca nanti. Nah, kita sekarang melihat fakta ini ya dengan kalau begitu siapa yang ada di hidup kita? Pilihannya banyak. Markus 7. Kalau kita hidup nggak dipimpin roh, kita harus tanya, maka kita ini dipimpin oleh siapa dalam hidup kita? Udah. Markus 7, mulai ayat 20. Markus 7 ayat 20. Wih, ngeri loh saudara. Ya. Oh, silakan. Adnan Junior mau tanya apa? Terima kasih bisa bergabung. Ya. Ya silakan Adnan yang ada di Facebook. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Pelan-pelan. Yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Markus 7 ayat 20. Berarti saudara, di dalam hidup kita manusia sejak masih dalam kandungan. Bukan sejak lahir, sejak dalam kandungan. Ternyata yang namanya manusia ini sudah ada sesuatu yang di dalam kita. Ayat 21. Wih, mengerikan sekali. Ayat 21. Sebab
Hitung ya saudara, hitung. Kalau tadi Galatia 5 ayat 16, kita diberi kebenaran untuk memilih hidup dipimpin, diatur oleh roh. Disetir, dikendalikan, dikuasai, ya, dibelenggu oleh roh, ya. Lalu kalau kita tidak memilih hidup dibelenggu, diatur, dipimpin, dikuasai, disetir, ditunggangi, ya, dikuasai oleh roh, ini yang ada di dalam hidup kita. Pilihannya apa itu? Oh puji Tuhan, banyak lapas yang gabung, ya. Sebab dari dalam, dari hati orang. Kita kan orang bukan? Dari hati manusia, satu, timbul segala pikiran jahat. Dua, segala macam percabulan. Tiga, segala macam pencurian. Empat, segala macam bentuk pembunuhan. Terus ayat 22. Ya, empat ya, hitung nanti ini. Segala macam perzinahan 5. Segala macam keserakan. Segala macam kejahatan, segala macam kelicikan. 8. Segala macam hawa nafsu, segala macam iri hati. 10. Segala macam hujat, segala macam kesombongan. Naik lagi Filipus. Setelah kesombongan 11. Segala macam kebebalan. Sudah 12. Ayat 23. 23. Ya 12 ya, sekarang 23. Wih, mengerikan sekali. Ya. Semua hal-hal jahat ini, timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya jangan-jangan salah ngitung tadi ya. Coba. Oke. Kita hitung lagi ya, ada berapa ini. Oke. Filipus tetap aja di ini, atau lihat TSI-nya. Ya, kita baca TSI-nya dari 21. Ya, kita mau ngitung ada berapa. Kalau saudara dan saya tidak mau dan tidak ingin hidup dipimpin, diatur, dikendalikan, ditunggangi, disetir, dibelenggu oleh roh Tuhan, maka hal-hal ini yang akan mengatur, membelenggu, menguasai, ya, mendikte, menyetir hidup kita. Ya. Karena dari dalam, yaitu TSI, karena dari dalam, yaitu hati dan pikiran, ya, dari dua sumber ini, hati dan pikiran, berasal segala macam keinginan jahat. Oh Tuhan, berasal ya segala macam keinginan jahat. Waduh, ini mengerikan sekali. Ya, apa saja? 1, seperti mencuri. Ya, 2, seperti mencuri. 1, 2, membunuh. 3, berbagai dosa percabulan. 4, berzina. Atau 5, perbuatan hawa nafsu yang lain. 6, juga iri hati. 7, rakus. 8, berbuat jahat. 9, menipu. 10, menjelekkan orang lain. 11, sombong. Dan 12, keras kepala. Saudara bayangkan. Itu pun belum selesai. Coba lihat ayat 23-nya. Ya. Oh tadi TSI-nya sampai ayat 22, sekarang 23-nya Filipus TSI-nya. Oke. Semua hal jahat itu yang 12 tadi, saudara, datangnya dari dalam hati dan pikiran manusia.
Dan itulah yang menentukan apakah seseorang menjadi najis di hadapan Tuhan atau tidak. Oke, ini ada pertanyaan dari Facebook. Pas kali ya, saya akan baca. Ketika saya mengevaluasi kesaksian hidup di saat saya akan melakukan kesalahan atau suatu kejahatan, ternyata yang pertama timbul adalah ketakutan akan hukum dunia daripada hukuman dari Tuhan. Nah, ini seorang yang jujur bertanya kepada kita dan pertanyaannya mewakili kita semua. Ya, saya ulangi, ini pertanyaan bagus. Terima kasih untuk yang bertanya, saya nggak akan sebut namanya. Ketika saya mengevaluasi kesaksian hidup, di saat saya akan melakukan kesalahan atau suatu kejahatan, ternyata yang pertama timbul adalah ketakutan akan hukum dunia daripada hukuman dari Tuhan. Nah, saudara, ini untuk semua kita. Terima kasih pada yang bertanya mewakili kita. Saudara, dua macam hukuman yang kita pasti akan hadapi. Ya, perhatikan. Dua macam hukuman kalau kita buat salah dan pasti kita akan terima. Satu, hukum dunia ini, ya, di semua negara di dunia pasti ada undang-undang dan peraturan. Dua, hukum dari Tuhan. Nah, ini yang bertanya. Ya, kenapa lebih takut akan hukuman dunia daripada hukuman dari Tuhan? Nah, dua-dua macam hukuman ini dua-duanya salah. Artinya, saudara dan saya untuk memilih melakukan yang benar itu bukan karena kita takut dihukum, baik oleh hukum negara maupun hukum surga. Jangan. Nah, kalau kita manusia ini melakukan yang benar supaya tidak kena hukuman, baik hukum dunia, hukum negara maupun hukum Tuhan, maka kita menjadi manusia yang paling bodoh di dunia. Loh, kenapa paling bodoh? Iya, melakukan yang baik supaya tidak dihukum. Itu suatu kebodohan. Nah, lebih baik kita buang hukuman-hukuman yang kita ngerti, baik hukum negara ya maupun hukum Tuhan, itu kita singkirkan dulu. Melakukan yang benar, melakukan yang baik, itu bukan karena takut dihukum. Itu konsep yang salah. Lalu yang benar adalah melakukan sesuatu yang baik ataupun yang benar, supaya hidup ini bahagia. Hidup ini nyaman, hidup ini enak, hidup ini menyenangkan. Percuma kalau saudara dan saya melakukan yang benar supaya tidak dihukum. Itu konsep yang salah. Terima kasih untuk yang bertanya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kembali ya. Yang tadi belum sempat baca Galatia 5:16. Coba nanti dibaca lagi ya karena waktu. Karena habis ini saya akan ada acara, ya. Nah, satu yang Tuhan tunjukkan kepada kita, hiduplah diatur, dikuasai, dibelenggu, dituntun oleh Roh. Satu yang Tuhan berikan pilihan ini untuk menyadari bahwa di dalam hidup saudara dan hidup saya, yang namanya manusia. Maaf, hewan tidak perlu, ya, binatang tidak perlu memilih karena mereka nggak punya pilihan sebab Tuhan ciptakan mereka tanpa kehendak bebas. Kita ini yang punya kehendak bebas karena Tuhan itu maha kuasa. Wih, luar biasa bukan? Nah, bayangkan, Pugu, kamu sudah sehat ya, puji Tuhan. Satu yang Tuhan tunjukkan untuk kita pilih, hidup oleh Roh, itu melawan 12 hal di hidup kita. Ngeri sekali, 12 hal. Yang tadi sudah kita baca di Markus 7
ayat 21 sampai 23. Ada 12 hal jahat kok. Atau saya salah ngitung 13. Melawan satu. Wih, ini luar biasa, saudara. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, oke. Ini ada saudara kita dari Nabire mengingatkan, ya, mengingatkan bagaimana 6 bulan yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang saya nggak pernah kenal, dia anak muda, mamanya orang Jawa Muslim, bapaknya orang Belanda, ya. Nah, saudara, tiba-tiba saya nggak kenal, Roh Kudus bicara sesuatu, lalu saya sampaikan kepada dia, masih muda, umurnya baru 17, ya, belum 17, terus Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Nah, akhirnya hari Selasa yang lalu, ini kan Jumatnya, Selasa yang lalu tanggal 30 April, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup yang lama. Dan dia dibaptis karena menyerahkan diri. Oke, makasih Vin untuk ini. Nah, dari Medan ada komen bagus. Seharusnya kita takut kepada hukum yang tidak kelihatan. Ketika ada ketakutan terhadap suatu hukum, maka di situ kasih tidak ada. Jika ada kasih, maka kita akan hidup sopan santun dan tidak minat tawaran-tawaran dari sistem dunia dan dosa. Kiranya kami semua dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Betul. Jadi, kalau saudara dan saya melakukan sesuatu yang benar, yang baik, yang bermanfaat, baik buat diri kita maupun buat orang lain, itu karena kita tidak takut dengan hukuman kalau kita tidak melakukan yang benar. Jadi jangan pikir hukumannya, tapi ayo kita pikir manfaatnya. Ya, jadi buang konsep itu. Nah, sekarang saya kembali lagi. Bayangkan, hidup dipimpin oleh Roh itu kemauan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya nggak dipimpin oleh Roh, 12 hal itu terjadi. Kita harus milih siapa yang mau ngatur hidup kita. Wih, mengerikan sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke Galatia 5 ayat 17-nya. Oke. Ya. Dari Surabaya ada tambahan komen. Bila hidup tidak dipimpin, dibelenggu, dikuasai oleh Tuhan, maka yang menguasai hati dan pikiran kita, ke-12 hal yang jahat dan kotor. Hidup oleh Roh itu melawan ke-12 hal jahat yang di hati dan pikiran kita. Terima kasih, Melati. Oke, kita melihatnya sekarang ayat 17, Galatia 5. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab keinginan daging, ya perhatikan itu, sebab keinginan daging, ngeri sekali, ya kalau kita nggak dipimpin Roh. Udah, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Ya, saya ulangi. Dan keinginan Roh, ya, berlawanan dengan keinginan daging. Pelan-pelan saudara, untuk hal ini kita harus perhatikan supaya kita tidak salah. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, oh ada komen bagus dari Solo. Hukuman lewat medsos masyarakat lebih ngeri, ya, karena ada jejak digitalnya dan berlaku seumur hidup. Betul sekali itu. Ya, terima kasih Pak Budi dari Solo. Ya, kita harus tahu, apalagi netizen Indonesia. Waduh, hebat sekali itu. Oke ya. Ya. Menyalipkan kedagingan dengan segala nafsu keinginannya sungguh tidak mudah. Nah, karena saudara berkata tidak mudah, ya sudah. Ini yang berbahaya.
Ya, yang bertanya tadi soal hukum, ternyata jawab lagi. Menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsu keinginannya sungguh tidak mudah. Salah. Semua hidup kita itu diatur oleh pola pikir, mindset, ya, istilah aslinya mindset, pola pikir kita. Kalau saudara sudah memilih pola pikir hidup menyalipkan keinginan daging, hidup dipimpin oleh roh, itu ternyata tidak mudah. Ya sudah, sampai saudara mati tetap tidak akan menang. Karena saudara berkata kepada dirimu sendiri, tidak mudah. Saudara, orang-orang hebat di dunia ini sampai bisa begitu sukses mendapatkan apa saja, itu karena pola pikirnya. Saudara, dalam psikologi antara hubungan ayah dengan anak atau orang tua dengan anak, maka anak-anak yang merasa dirinya nggak berdaya, dirinya lemah, dirinya bodoh, tidak mampu, ya pasti semua anak-anak akan menyadari kekurangan kelemahan dirinya sendiri. Ya, pasti anak-anak yang seperti itu bilang nggak bisa aku, aduh nggak bisa. Nah, saudara tahu nggak? Begitu ada seseorang, entah itu abangnya, entah itu papanya, entah itu omnya, pokoknya seseorang yang ada di samping anak itu. Dan orang ini begitu dikenal oleh anak itu. Dengarkan. Ketika seorang anak berkata, aku nggak bisa, nggak mungkin, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Tapi begitu ada seseorang di samping dia, papanya, omnya, abangnya, tantenya, omanya, pokoknya orang yang betul-betul dia hargai, dia percaya. Di samping anak ini, lalu orang ini berkata, kamu bisa, ayo coba, kamu bisa. Jawab pertanyaan saya, apa yang muncul di hidup anak itu? Ketika seseorang yang dia banggakan, dia kagumi, dia hargai, saudara berkata, kamu bisa. Tolong jawab pertanyaan saya. Jadi berani enggak? Saya enggak berkata bisa dulu. Saya enggak berkata pasti mampu, enggak. Penting, berani enggak? Apa yang terjadi di jiwa anak ini ketika tadi berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku ini bodoh, aku ini lemah, aku ini sakit-sakitan, aku ini begini, aku ini pernah gagal. Begitu anak ini tahu ada seseorang dari Banjarmasin langsung jawab, semangat lagi. Betul, semangat percaya diri dari Martapura. Betul sekali. Wah, hebat ya. Saudara, maka itu harus hati-hati dalam hidup ini. Dari Tobelo, perilaku yang jahat dipengaruhi oleh pikiran dan hati yang negatif. Karena itu pikirkanlah kasih akan Tuhan supaya selalu berpikiran positif. Betul. Firman membuat kita bisa berkata positif. Jadi siapapun juga yang berkata nggak bisa, aku kalah, bertobat hari ini. Stop. Ingat ada papa kita yang hebat sekali. Oh, yang tak hadir kamu. Ya, dari Lembang. Kalau ada seseorang, entah itu ayah, ya, om, abang, siapa saja, kakak pembimbing yang berkata, kamu bisa, kamu coba. Dari Lembang berkata, jadi termotivasi untuk berani mencoba. Betul, wah itu luar biasa. Maka itu jangan izinkan ya kebodohan, mengalahkan kita dalam hidup ini. Jangan, kita izinkan Tuhan yang bekerja di hidup kita. Menyalipkan daging bisa tidak mudah ketika internal conversation, ada percakapan di dalam diri kita karena perasaan kita menipu. Ya, renungkan Filipi 4 ayat 8. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ayat 17 Galatia 6, Galatia 5 dalam terjemahan TSI langsung karena waktu ya, TSI-nya.
ayat 26. Maaf, ayat 17 Galatia 5 tadi. TSI ya. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya, keinginan roh dan keinginan daging, keduanya saling bertentangan. Dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak hidup sesuka hati. Betul sekali itu. Nggak mau seenaknya. Ya. Nggak ada hubungan ini. Jadi kutuk itu nggak bisa masuk di hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Nggak perlu dipatahkan juga. Ya. Sama seperti kasus COVID. Kalau imun tubuh kita itu memang sehat dan kuat. Mau kumpul orang kena COVID 10 orang lawan kita yang imunnya kuat, maka COVID itu nggak akan masuk. Jadi nggak usah diusir dalam, nggak usah. Hiduplah benar, hiduplah takut akan Tuhan. VMD-nya Filipus Galatia 5 ayat 17 ini ya. Kita lihat. Maka kita tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga. Dan itu tergantung bagaimana pola pikir kita. Oke. Keinginan diri kita yang berdosa berlawanan dengan keinginan keinginan diri kita yang berdosa berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan diri kita yang berdosa. Oke. Dua hal yang berbeda itu saling berlawanan dalam diri kita ya saudara. Jadi kamu tidak melakukan yang sesungguhnya kamu mau lakukan. Dan betul memang ketika saudara dan saya tahu bahwa di dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang sering berlawanan. Satu keinginan roh, dua keinginan dosa. Tabiat lama manusia. Itu bertentangan. Jadi ya dua hal yang berbeda itu saling berlawanan. Jadi saudara dan saya tidak melakukan yang sesungguhnya yang kita ingin lakukan. Apa yang kita ingin lakukan? Keinginan daging. Tapi kalau kita memberi kesempatan keinginan roh, maka keinginan daging kalah. Oke. FIH-nya ya. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Saya ulangi. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik ya yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh itu berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini, dua kekuatan. Berarti saudara dan saya itu medan perang antara kekuatan roh dan kekuatan hawa nafsu dosa kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Waduh. Ya, saya ulangi. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. FIH-nya bagus sekali ya. Ini yang kita harus sadari dalam hidup. Ada dua kekuatan yang luar biasa. Sama-sama kuat, saudara. Bukan yang satu lebih kuat dari yang lain, tidak. Keinginan roh dan keinginan hawa nafsu kita manusia, itu kuatnya sama. Hidup kita jadi medan perangnya. Maka itu kalau kita memilih yang salah, hancur hidup ini.
Wih, ngeri sekali. Ya, maka itu kita harus milih. Ya, oke, kalau listnya dapat sebelumnya kita lakukan itu. Ya, oke. Oh, jadi sekarang Pak Daniel Iskandar ada di mana? Senang sekali ya. Ya pasti lupa dan ya, coba tulis ada di mana nomor teleponmu ya. Nanti saya kontak. Nah sekarang pilihannya ada di kita. Mau diatur, dipimpin oleh siapa? Kita akan belajar dari dua pribadi ya untuk memilih dipimpin oleh siapa dalam hidup. Pertama kita belajar dari hidup Kain, nanti yang kedua kita belajar dari hidup Paulus. Oke ya. Ya, ini ada yang jawab ya. Terima kasih ya untuk Pak Petrus yang memberikan kekuatan dengan dua ayat bagian tadi. Oke. Ayo kita lihat Kejadian pasal 4 ya. Kejadian pasal 4 kita lihat ini. Dari Kalsel ada komen, hidup kita diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Berkat jika hidup sesuai dengan keinginan roh, kutuk jika hidup dengan keinginan daging. Terima kasih dari Martapura komen itu. Galatia, Kejadian 4 sekarang, mulai ayat 5. Ya, kita akan belajar dari dua pribadi ini. Satu Kain, kedua Paulus. Kita mau ikut yang mana? Oke ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Oke, kita nggak bahas kenapa persembahannya nggak diterima. Ya, yang kita bahas ketika sebuah keadaan muncul di hidup kita, yaitu sebuah keadaan yang kita tidak suka. Keadaan muncul itu bisa. Nah, reaksi kita dengan keadaan itu bagaimana? Ketika suatu hari Kain mengalami sesuatu yang dia tidak suka dan dia tidak inginkan. Persembahannya kepada Bapa di surga ditolak. Ini masalah. Lalu, nah ini loh. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hana, senang sekali Papa kamu hadir. Oh ya, belum bilang terima kasih ya. Minggu yang lalu tuh kapan bikin berkat itu. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Oke, Uji silakan. Mukanya muram. Saudara, sebuah keadaan yang dialami, yang kita alami. Dan itu tidak menyukakan hati kita. Ya sudah. Terima saja, lalu milih hidup dipimpin siapa. Tapi Kain salah. Ketika sebuah keadaan ya yang membuat dia jengkel, marah, dia nggak suka. Sayang sekali ya. Terus lihat ayat 5. Kejadian 4 sekarang. Ayat 5. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita untuk kita menang dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 5. Oh, maaf ayat 6. Maaf ayat 6 Kejadian 4. Ini loh Papa kita di surga. Ya semua kita yang pernah bergumul. Kenapa ya tiap kali aku ingin buat yang baik. Kenapa yang jahat selalu muncul. Lihat ketika dosa itu sudah bekerja. Ya sedang bekerja di hidup kita. Ini yang kita harus belajar. Papa yang baik tetap mau memperingatkan kita. Firman Yahweh kepada Kain. Saudara bayangkan. Dalam kondisi dosa sudah mau menerkam kita. Saya ulangi. Dalam kondisi dosa sedang menerkam kita. Ya, mau menerkam. Wih, sudah. Oh, terima kasih Papa di surga. Woi, Pak Santoso. Dari Singapura gabung, puji Tuhan. Ketika yang jahat, ketika dosa sedang ingin menerkam kita, Papa itu masih berfirman. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bayangkan saudara.
Lijan, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu. Ini ngeri sekali kalau kita salah menentukan siapa. Ya, dari Tobelo ada komen, ya, nambahkan Amsal 23 ayat 7a. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, jadi perhitungan kita dalam diri sendiri harus kita pilih yang tepat. Kalau kita milih yang tepat sesuai Amsal 23 ayat 7a, maka hidup ini luar biasa dampaknya. Tapi kalau kita salah memilih siapa yang kita izinkan berkuasa di hidup kita, ya sudah. Dari lapas kelas 2A Pontianak, selama kita hidup, keinginan daging selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan daging tersebut. Bukan dikendalikan, salah. Kita tidak perlu mengendalikan keinginan daging kita. Cukup lakukan keinginan roh, ya, maka keinginan daging akan hilang. Suaranya nggak ada ini. Ada ini. Baik, tolong Suaranya mute nggak ya. ada. Kuncinya adalah bagaimana Ini. kita bisa mengendalikan keinginan daging tersebut agar sesuai keinginan roh. Jangan sampai keinginan daging mengendalikan kita, betul. Jadi nggak perlu dikendalikan. Tunduk kepada siapa? Ya. Apa ini? Tanya, salah dan dosa sama tidak? Sama. Ya, sama. Istilah saja itu. Dosa dan kesalahan itu sama. Ya. Dalam istilah saja. Baik, kita lanjut. Coba bayangkan saudara, dalam kondisi kita sedang dikuasai, belum berdosa ya, sedang dikuasai oleh keinginan dosa. Papa di surga masih mau berfirman kepada kita. Bayangkan betapa baiknya Papa itu. Oh, dari Bekasi harus keluar. Tuhan memberkati ya, Bekasi. Ayat 7. Maaf. Ayat 6 saya belum baca Kejadian, Pak. Firman Yahweh kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Ya, ayat 7. Ya, betul. Ada yang tanya, apakah Papa di surga memberi peringatan ke kita sebelum kita jatuh dalam dosa? Jelas. Lihat Kejadian 4 tadi ini. Ayat yang ke-6, Papa kita luar biasa. Oke ya, jadi jelas saya yang bertanya. Lihat ayat 7. Firman masih berlangsung. Apakah kamu tidak akan berseri Kain jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Ayo kita masukkan nama kita masing-masing. Ketika Papa berfirman, saya beri contoh. Daniel, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau, Daniel, berbuat baik? Tetapi jika engkau, Daniel, tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, Daniel. Tetapi engkau, Daniel, harus berkuasa atasnya. Bayangkan Papa kita sehebat ini. Coba FAYH-nya, ayat 7. Ya, ada yang tanya lagi. Kalau kita berbuat baik tapi sulit dilakukan, gimana caranya? Nggak ada yang sulit. Mindset tadi, pola pikir. Kalau ada papa kita, ada abang kita, ada om kita, pokoknya orang yang kita segani ada di samping kita. Ketika dia tahu kita nggak bisa apa-apa, tapi kita mau mencoba, lalu orang itu berkata, kamu bisa, kamu bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Ya, semua kita bisa lakukan. Oke, ini yang Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, Candi. Ya, oh ingat ini. Makasih. Jadi sudah lama kita nggak ketemu ya. Oke. Mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah, karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tetapi, terima kasih Bapak, ada kekuatan, tetapi engkau harus mengalahkannya. Keren ya terjemahan ini.
Jadi saudara dan saya nggak mungkin nggak bisa. Kita semuanya bisa. Nah, yang ada itu karena seringkali kita tidak mau untuk memilih dipimpin oleh Roh. Jadi bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Beda loh. Kalau mau pasti bisa. Kalau tidak mau ya pasti nggak bisa. Makasih ya Candi untuk komenmu bagus sekali. Oke, jelas ya. Nah, apa yang terjadi dengan Kain? Ayat 8, menyedihkan. Nah, semua kita jangan seperti Kain. Ternyata setelah datang firman, Papa hadir memperingatkan. Kamu harus menang. Walaupun dosa sudah ngintip di depan pintu hatimu, kamu harus menang. Nah, sayang, Kain tidak memilih yang menang. Ayat 8. Ya, ayat 8. Nah, ini dia masalahnya. Kata Kain kepada Abel. Jadi, Kain menolak apa yang Papa katakan. Kain menolak. Ini dia masalahnya. Langsung kata Kain kepada Abel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Abel adiknya itu, lalu membunuh dia. Wih, ngeri sekali. Wih, dari Brisbane. Ya, ada pertanyaan, salah enggak? Berbuat baik tanpa ketulusan, tapi tidak mengharapkan sesuatu untuk kebaikannya. Ya, kalau ada perbuatan baik, ya tetap motivasinya itu pasti punya dampak ke orang lain. Oke, jadi tanpa ketulusan pun asal itu yang Tuhan suruh, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Nanti impactnya ke kita dan ke orang lain itu akan nyata. Kalau firman itu kita turuti. Nah sekarang contoh kedua. Itu Paulus. Kita lihat ya Kisah Rasul 20. Ini satu terjemahan dulu Filipus. Kali. Kisah Rasul 20 mulai ayat yang ke-22. Ini contoh kedua. Ya, setelah Kain memilih, nggak mau diatur, dibelenggu, dipimpin, dikuasai, disetir oleh Roh Kudus, maka contoh kedua adalah Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-22 dan seterusnya. Coba ya kita lihat. Iya, ya udah. Nulis apa kamu itu? Oh, pagi. Oke, nah. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ya. Paulus diatur hidupnya, dikendalikan, dikuasai, ditawan oleh roh. Aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya suka membaca ayat ini dengan tambahan 3 huruf. Begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak mau tahu. Kenapa saya tambahkan kata mau? Karena Paulus tahu kalau dia taat pada Roh Kudus dan dia tetap pergi ke Yerusalem, bukan tur Israel ini ya. Dia tahu ada hal yang ngeri terjadi, ya. Maka itu saya tambah kata mau. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain, nah ini loh konsep yang bagus. Selain, jadi nggak ada yang lain. Aku hanya mau hidup diatur, dipimpin oleh roh. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi dia tahu, saudara, bahwa dari kota ke kota, penjara dan sengsara menunggu aku. Bayangkan, saudara, ini kan gila sekali. Kalau dia hidup dipimpin Roh Kudus. Tolong tadi yang di Facebook banyak pertanyaan. Kalau. Nah hari ini Paulus memberi jawaban. Dia tahu kalau dia berjalan, hidup dikendalikan, dibelenggu, dikuasai, disetir, diatur oleh Roh Kudus. Dia tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tahu loh. Nah,
Kalau kita belajar dari Kain, Paulus bisa nggak mau ke Yerusalem. Mungkin dia ke Jakarta, mungkin dia ke Indonesia, atau dia ke tempat lain seperti Yunus. Disuruh ke Tarsis, ke Niniwe, dia larinya ke Tarsis. Nah, maka itu saudara dalam hidup kita, kita ini mau dipimpin, dikuasai, diatur oleh siapa? Ada yang tanya, bagaimana jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah? Namun kita dihadapkan dengan birokrasi yang mengharuskan kita melakukan pelanggaran. Ya, sekarang kan ada bisa kita buat laporan. Ya, ada di beberapa daerah. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, kalau tidak, ya sudah. Kita cari bentuk bisnis yang lain atau usaha yang lain. Pasti ada jalan keluar. Selama kita tetap taat. Ya, dalam peraturan yang luar biasa. Ya, Tuhan akan membela dan pasti menolong kita. Nah, apa yang buat Paulus menang? Ya, ada yang komen nih, sayang Yunus tidak mau ke Medan saja. Ya, supaya makan babi panggang karo. Oke. Nah, lihat ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, semua kita yang sedang bergumul, sedang berjuang, mau hidup dipimpin roh atau dipimpin oleh manusia jasmani daging kita. Ingat, ayat 24 Kisah Rasul 20 adalah motivasi. Nah, termasuk siapa ini Sunrise TD70, motivasi ini loh. Ya, kalau mau melakukan yang lurus tapi birokrasi majak bengkok, percayalah masih ada cara lain yang Tuhan sediakan buat kita. Asal motivasinya. Keren. Coba TSI-nya. Filipus ayat 24, nanti FHY-nya Kisah Rasul 20. Ini yang harus ada. Jadi motivasi saudara dan saya itu untuk melakukan hidup dipimpin roh atau dipimpin oleh hawa nafsu, motivasinya kita munculkan. Ya, tetapi bagi saya kesengsaraan itu bukan masalah. Nah, kan jelas bukan motivasinya. Jadi kalau kita harus hidup menurut daging, itu pasti nikmat. Tapi kalau kita memilih hidup oleh roh, itu pasti masalah. Itu pasti penderitaan. Oh, muara ini lanjut ya, Tuhan memberkati harus keluar. Jadi kalau saudara dan saya berani berkata seperti Paulus, bahwa hidup menurut keinginan roh, itu memang berat. Ya, kita melawan. Kita merasa sakit dan semuanya. Tapi bagi saya, kata Paulus, kesengsaraan dan penjara yang menunggu dia itu bukan masalah. Mati pun saya tidak takut. Saya hanya ingin hidup. Saya hanya ingin tetap berjuang dengan sukacita sampai garis akhir. Dan menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada saya. Yaitu memberitakan kabar baik tentang keselamatan karena kebaikan hati Tuhan. FYI, ya sudah. Kalau itu motivasinya, hidup ini luar biasa, saudara. FYI. Tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih kebaikan Tuhan yang maha besar. Ya sudah. Saudara, kalau kita punya motivasi yang benar, maka hidup ini akan luar biasa. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan jadi pemenang untuk segala hal dalam hidup kita ini. Wah, hidup seperti ini. Ya. Ada yang komen, firman iblis itu mematahkan semangat dan memunculkan ketakutan. Betul. Pola pikir dipengaruhi oleh pergaulan yang benar. Betul sekali. Ya,
Maka itu kita harus milih mau bergaul dengan siapa ya, untuk kita tidak dikalahkan. Ayo siapapun di antara kita yang pagi ini ikut belajar, ayo kita siapkan diri dengan benar dan dengan baik. Seorang sutradara film berkata, supaya perangnya tidak lama, tentukan mau menyerah atau menjadi tawanan siapa. Terima kasih Gus, istilah ini ya, supaya perangnya nggak lama, tentukan kita mau menyerah atau menjadi tawanan siapa. Nah itu motivasi ya, supaya kita tidak sampai dikalahkan oleh keinginan daging. Oke ya, Tuhan memberkati, karena saya harus ada acara yang lain ya. Ya, ayo kita semua jadi pemenang. Itu pilihan kita. Ya, terima kasih Gali untuk tema yang luar biasa ini. Ya, nanti yang mau ikut lagi sebentar lagi jam 10 ya, mungkin saya akan terlambat ke tempat acara pakai Zoom-nya pesat ya. IG, Facebook tetap sama. Ada acara sebentar lagi kita akan bicara tentang bagaimana Indonesia ini adalah negara desa yang kita harus berkat di desa-desa. Nantinya jam 10 ini. Tuhan memberkati. Bagaimana cara mengampuni orang dekat? Ya sudah, ampuni saja. Walaupun disakiti, tetap ampuni. Karena kita pun sering menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan tetap mengampuni kita. Oke ya. Tuhan memberkati kita. Kalian lanjutkan itu. Halo Kak Jadi Den. pemenang semuanya. Halo Kak Den.